Biar apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, buat hati kami hanya menyembah sama Engkau saja Yesus. Kami tahu hari-hari ini mungkin sebagian dari kami mengalami sesuatu yang tidak enak Tuhan. Tapi buat kami selalu percaya dan percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hari ini Tuhan, ajari kami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Jumpai setiap kami di tempat ini, pulihkan setiap hati. Buat kami belajar Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, pengertian ada atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Wah, lemes banget. Ini kok tidak ada yang mau maju ke depan ya? Siapa yang hari ini temanya Run to You? Wah, itu saya dikasih tema yang lumayan berat, Run to You. Kira-kira kalau ditanya siapa yang mau dekat sama Tuhan? Ada yang angkat tangan? Siapa yang mau dekat sama Tuhan? Siapa yang mau dekat sama Tuhan? Tapi kalau Tuhan nanya, kan ditanya, siapa yang mau dekat sama Tuhan? Semua angkat tangan kan? Kalau sekarang nih, Tuhan ada di depan sini. Kalian mau dekat gak? Mau dekat? Maju. Ya, ada firman-Nya loh. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Masih tidak ada yang mau maju dengan firman. Ayo maju, saya tidak mulai kalau tidak maju. Terus saya mau ya, kalau bisa majunya ceweknya sebelah sini, saya mau dipisah cowok sama cewek. Cowok sebelah sini, cewek sebelah sini, maju. Isi penuh ke depan. Ayo sekarang cepat-cepat, biar kita mulai dengan cepat ya. Cowok di sini nih, ini depan kosong nih, nggak apa-apa nih. Sini cowok, sini cewek. Ceweknya di sini, cowoknya sebelah sini. Oke, yuk move. Ya, seperti ini baru keren ya. Ayo jangan sampai ada yang paling belakang, cowok yang paling belakang tuh jangan paling belakang. Masih ada kursi kosong di situ. Ayo maju ke depan semuanya. Yang merasa cewek di sini jangan sampai ada cowok gabung di sini ya. Oke, hari ini temanya Run to You ya. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu sangat rindu untuk kita terus berlari kepada Tuhan. Terus mengejar Tuhan, bahkan setiap hari Tuhan mau kita tuh lebih dekat, makin dekat, dan semakin dekat sama Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita ini membuka hati untuk dekat sama Tuhan? Ya, sebenarnya pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari pihak Tuhan sudah tidak ada lagi penghalang untuk kita dekat sama Tuhan. Kita buka di Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27, 50, 51. Udah ya? Belum ya? Wah. Udah atau saya baca? Oh. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi pada saat Tuhan menyerahkan nyawanya, tabir itu terbelah dua. Tabir apa? Tabir antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau saudara tahu bahwa tabir itu sebenarnya tidak gampang buat sobek. Kalau dilihat di perjanjian lama, tabir itu terdiri dari 4 kain yang sangat kuat dan tidak gampang sobek. Jadi pada saat itu sobek, jadi goncangan pun sebenarnya tidak akan bisa merobek tabir itu sebenarnya. Kalau saudara mau tahu yang merobek tabir itu siapa sendiri? Tuhan sendiri. Karena Tuhan mau berkata, sudah tidak ada lagi penghalang antara saya dengan anak-anakku. Bahkan itu dosa-dosamu, itu kejatuhanmu,
Apapun yang kamu alami dalam hidupmu sudah tidak ada lagi penghalang saat ini. Jadi dari pihak Tuhan tidak ada satu hal pun yang menjadi penghalang buat kita lari ke Tuhan. Tapi masalahnya yang ada seringkali adalah dari pihak kita. Betul? Yang pertama, pada saat tabir itu sudah terbelah, iblis itu tidak tinggal diam. Dia sangat tidak mau kalau anak-anak Tuhan itu dekat sama Bapa. Dibuatlah satu rencana yang besar buat anak-anak Tuhan. Yang paling pertama dilemparkan adalah apa? Kekecewaan. Ya. Kekecewaan itu membuat kita itu berhenti untuk lari. Kehilangan motivasi untuk berlari ke Tuhan. Kalau yang pernah baca Alkitab, saya percaya di sini pasti banyak yang tidak baca Alkitab tiap hari, betul ya? Saya ceritakan aja. Jadi kalau di Perjanjian Lama pada saat orang Israel kecewa sama Tuhan, dia bilang ini, kenapa makannya cuma mana nggak daging? Dia kecewa. Dan bilang lebih baik saya balik ke Mesir lah daripada saya jalan terus nih. Itu membuat orang Mesir tidak pernah bisa sampai kepada Tuhan. Tidak pernah bisa sampai masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Kecewa. Terus apa sih yang bikin orang kecewa biasanya? Karena apa yang kita harapkan tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Betul? Bukankah setiap banyak hal dalam hidup kita ini yang selalu tidak sesuai kenyataan? Dan itu buat kita kecewa. Benar nggak? Misalnya yang contoh biasa yang paling ini kan pada anak remaja semua ya. Wah saya suka sama yang tuh cakep tuh, tapi aduh dia nggak suka sama saya, kecewa. Benar nggak sih? Saya kurang apa sih gitu kan? Kecewa, gitu-gitu kan. Banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Bahkan saudara-saudara atau bahkan orang tua juga bisa buat kita kecewa. Jadi sebenarnya kecewa dampaknya sangat-sangat tidak bagus buat setiap kita. Apa dampaknya pertama? Yang pertama ya, kita tuh bisa hidup dalam namanya pahit. Kita tuh bisa hidup dalam namanya dendam. Bisa depresi, bisa frustasi, gak bisa tidur, mikirin terus. Itu dampak kekecewaan. Tapi sebenarnya itu menjadi pilihan untuk kita mau kecewa atau tidak. Jadi gini, setiap pagi bangun tidur ya. Hei, tiap pagi kita bangun tidur, kita tidak pernah bisa untuk menahan orang itu buat mengecewakan kita. Contoh, bangun tidur pagi-pagi ini. Bahkan kita bisa kecewa sama cuaca loh. Bangun tidur pagi-pagi, terus mau keluar nih main sama teman, hujan, kecewa nggak? Apalagi kalau yang udah kadang nih udah merasa dekat sama Tuhan. Wah Tuhan gimana sih, kurang kenceng ya doanya atau apa gitu kan. Kok Tuhan gini sih bikin hujan sih, kan saya harus ada janji gini-gini. Kecewa lagi. Mungkin tiba-tiba pagi baru bangun terus tiba-tiba udah disuruh saja sama papa. Ayo ke sana ke sini. Padahal masih pengen molor. Apalagi kalau udah hari Minggu, betul? Kecewa lagi kan, marah lagi kan. Kecewa sama saudara sendiri. Belum waktunya bangun tapi udah diputarin musik keras-keras, kecewa lagi. Setiap hari kita bisa kecewa dan sakit hati. Tapi setiap hari juga kita punya pilihan untuk tidak kecewa. Nangkap sampai sini ya saudara ya. Jadi pada saat kita menimbun kekecewaan itu, maka kaki kita ini akan semakin berat lari ke Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi. Saya minta 6 orang deh maju. Cowok cewek boleh. Saya mau yang kecil aja nih. Yang cowoknya yang kecil, yang cewek-ceweknya terserah 5 orang maju. Ayo maju. Yuk, enggak kamu ini mah kecil kelingkingnya.
Ayo maju, sama ini aja. Ayo, jangan malu-malu. Nanti aku kasih hadiah lu. Ya. Ayo. Terus 5 orang lagi, ini yang depan aja nih, 4 orang ya. Ya oke. Minta itu dong, bisa ambilin alat tari nggak 5 orang? Tari banner atau apa aja. Apa aja yang penting 5. Kalau bisa yang berat-berat ya. Boleh lah ya. Boleh. Udah cukup. Jangan banyak-banyak. Cukup. 5. Ini namanya siapa? Daniel. Kelas berapa? Oh kelas 4. Kasih yang itu yang di sana. Enggak, sana aja. Itu udah 4 ya? Oh iya, kamu ke sana aja 1 ya. Ya udah. Oke, ilustrasinya kayak gini nih. Ayo. Nih di sini, ya. Terus bangun pagi nih. Kecewa nih sama 1, kamu ambil nih bannernya, ambil. Terus ke sana lagi. Jalan lagi, kecewa lagi. Ambil lagi, sana ambil lagi 1. Udah berat? Berat nggak Daniel? Udah berat ya? Oke, 1 lagi. Bisa nggak ini? Oke, yaudah sampai sini ya. Ini ya, pegang. Tuh kan udah berat 3 aja. Dia tidak bisa nanggung beban terlalu berat. Oke, ini ilustrasinya. Jadi pada saat setiap hari kita masukkan kekecewaan, masuk terus. Kalau berat bisa lari nggak? Nggak bisa lari. Karena kenapa? Dia menanggung begitu berat. Tapi kalau dia lepasin, ayo lepasin satu-satu. Kasih lagi, balikin. Balikin lagi. Daniel ringan nggak? Ringan. Tadi berat nggak? Berat. Nggak bisa lari ya? Nggak bisa lari. Udah, terima kasih ya semuanya. Oh kuat ya, ini kuat nih yang ini. Oh tuh kuat saya. Udah balik lagi, terima kasih. Terima kasih. Seperti itu kekecewaan. Engkau bisa memilih untuk menampung semua kekecewaan dan itu sangat berat di hidupmu. Seperti sampah-sampah yang menumpuk dan engkau tidak bisa lari ke Tuhan. Atau engkau memilih untuk melepaskan satu persatu dan kakimu ringan, hatimu untuk lari ke Tuhan. Ya. Pertanyaannya, maukah kita datang ini menyerahkan semua kekecewaan, semua sakit hati, semua orang-orang yang sudah mungkin menyakitkan hatimu, maukah engkau datang ke Tuhan dan menyerahkan semua itu dan biarkan Tuhan menyembuhkan setiap luka-lukamu. Jangan berkata bahwa saya tidak punya luka. Saya bertemu dengan bahkan pelayan Tuhan yang begitu banyak luka dan menutupi lukanya dengan apa? Semua pelayanannya. Ada banyak yang seperti itu. Hari ini coba cek apa yang menjadi lukamu dan datang ke Tuhan. Saya ini orang yang banyak kehilangan. Saya kehilangan orang tua saya dalam waktu 5 tahun, dua-dua hilang. Saya kehilangan semua usaha saya dalam waktu cuman berapa bulan. Tapi satu yang saya pegang dalam hidup saya tidak pernah kehilangan Yesus dalam hidup saya. Hari-hari ini saudara, apapun yang kau alami, mungkin kau kehilangan banyak dalam hidupmu. Ada yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan. Kok kehilangan kasih.
Engkau bahkan saya butuh pelukan orang tua sebenarnya. Mungkin sehari atau seminggu sekali aja. Tapi engkau tidak pernah dapatkan itu dan engkau kehilangan dan engkau kecewa. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Bahwa engkau tidak akan pernah kehilangan Yesus dalam hidupmu. Dia adalah Bapa yang akan selalu memelukmu. Walaupun engkau tidak merasakan pelukannya. Tapi dia selalu ada di situ. Hari ini serahkan semuanya. Datang ke Tuhan. Kasih tahu Tuhan, kamu sakit hatinya apa? Sakitnya di mana? Oke, yang kedua. Yang buat kita tidak bisa lari ke Tuhan adalah pada saat kita tidak tahu identitas kita dalam Tuhan itu siapa. Banyak orang yang selalu dia mengaku Kristen tapi dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama dia. Banyak banget. Saya baru di WA kemarin sama satu anak Tuhan. Dia ngomong kayak gini, WA-nya tuh kayak gini. Kok Riko, saya mau pindah agama. Tolong saya, doakan saya, selamatkan saya. Dia sampai ngomong gitu loh. Dibilang saya udah tidak punya harapan sama sekali. Karena kenapa? Bahkan orang-orang Kristen pun tidak nerima saya, ngakimin saya. Saya punya banyak utang. Ijazah saya hilang, saya tidak bisa kerja. Dan 4 kali dia mau mengakhiri hidupnya. Dan dia ngomong kayak ini, dosa saya itu udah seperti gunung Tangkuban Perahu, udah tidak bisa diampuni. Saya bilang Yesus jauh lebih besar daripada dosamu. Sampai tadi masih WA. Sampai di sini masih WA. Dia masih WA terus setiap kali WA tidak ada yang positif yang keluar. Selalu ngomong saya salah, saya berdosa, saya tidak pantas diampuni, pokoknya saya tidak berharga dan semuanya. Saya salah mengambil keputusan. Saya bilang coba ya, belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Dibilang Kak tidak ada yang terima saya. Saya bilang buktinya saya bisa nerima kamu. Saya masih mau balas WA kamu. Saya masih mau dengar semua cerita kamu. Keluh kesah kamu. Saya bilang kalau saya aja ya bisa nerima kamu. Seperti itu yang kamu bilang semua orang tidak bisa nerima saya. Bahkan keluarganya. Apalagi Tuhan. Bisa nerima kamu apa adanya. Dia jatuh bangun dalam dosa. Dia kumpul kebo sama pacarnya. Kumpul kebo tahu ya, bukan sapi sama sapi ya. Tapi tinggal bareng pada saat mereka belum menikah. Dan sekarang dia ngalamin itu dia merasa dia sangat tidak pantas datang ke Tuhan. Makanya saya bilang, kalian bisa di sini, bisa nyanyi, bisa datang ibadah, itu anugerah. Dia sampai tidak bisa, mulutnya sampai tidak bisa keluar kata-kata buat nyanyi. Bahkan nyanyi dalam hati pun tidak bisa. Saking bekunya hatinya karena apa? Dia tidak tahu siapa identitas dia dalam Tuhan. Begitu juga kita sebenarnya. Banyak yang ini pada saat sudah jatuh dalam dosa. Aduh tidak layak, tidak pantas. Tidak mau buka Alkitab, tidak mau berdoa. Karena baru jatuh. Karena tidak tahu kalau Tuhan itu sayang sama dia. Saya nih ya butuh 10 tahun buat tahu kalau Tuhan itu sayang sama saya. Kalau hari ini saya berdiri di tempat ini dan ngomong ke saudara, jangan sampai nunggu 10 tahun atau bertahun-tahun baru engkau sadar Tuhan sayang sama kamu. Karena ada seperti yang di Matius 27. Bukan. Salah kan saya? Di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih
berdosa. Jadi apa yang menghalangi engkau datang ke Tuhan? Mungkin kau bilang, kok saya masih jatuh bangun dalam dosa? Gak apa-apa. Saya lebih parah jatuh bangunnya, mungkin ya. Saya nggak tahu kalian jatuh bangun seperti apa dalam dosa. Tapi menurut saya jauh lebih parah daripada kalian. Tapi ayat ini menguatkan saya untuk datang ke Tuhan. Tahu nggak sih kalau orang jatuh dalam dosa itu atau orang tidak merasa berharga itu gini. Kalau engkau merasa tidak layak, tidak merasa berharga di hadapan Tuhan, terus engkau mau berharap sama siapa? Coba saya tanya. Kalau engkau beranggapan kalau Tuhan menolak engkau, tidak sayang sama kamu, terus engkau mau berharap sama siapa? Jadi satu-satunya cara adalah sejelek-jeleknya kamu, separah-parahnya hidupmu, tetaplah berharap sama Tuhan karena Dia tidak pernah menolakmu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan kita pun tidak punya hak untuk menghakimi teman kita yang lagi jatuh. Ini mungkin cerita yang sudah sering kalian dengar. Pada saat ada satu perempuan berdosa dibawa ke Yesus. Dan Yesus menulis di tanah 2 kali, betul? Yang ditulis adalah apa? 10 hukum Taurat, 10 loh batu. Dan dia ngomong ke orang-orang Farisi, siapa yang tidak pernah berbuat dosa bisa melempari perempuan ini pertama kali. Tapi orang Farisi lihat ke tanah di laut, wah menghormati orang tua, saya enggak, ini checklist, pindah, pergi. Wah jangan membunuh, wah ternyata dia membenci sama dengan membunuh, pergi. Akhirnya tinggal siapa? Yesus sendiri. Kenapa tinggal Yesus sendiri? Karena Yesus satu-satunya yang bisa melempari perempuan itu dengan batu. Karena kenapa? Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus bilang apa? Saya juga tidak menghukum engkau. Tahu nggak apa yang membuat perempuan ini akhirnya berhenti dari hidupnya? Pada saat dia tahu Tuhan tidak menghukum dia. Seringkali dalam hidup kita Tuhan tidak menghukum kita, tapi yang menghukum kita siapa? Diri kita sendiri. Kita seringkali menghakimi diri kita sendiri dengan semua alasan. Bahkan dengan semua ayat. Ada tertulis begini-begini, saya itu memang gak pantas. Gak bisa. Hidupmu tidak akan pernah maju. Kau tidak akan pernah bisa lari ke Tuhan. Kalau engkau tidak tahu siapa engkau dalam Tuhan. Kalau engkau tidak pernah kenal cintanya Tuhan, kau tidak bisa berlari. Kau tidak akan pernah bisa lari dengan ringan ke Tuhan. Karena kenapa? Bebanmu seperti Daniel tadi. Tapi kalau kau tahu, saya disayang Tuhan, saya dicintai Tuhan, saya dikasih Tuhan, sekalipun hidup saya begitu hancur, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Satu waktu hidup saya itu udah parah banget. Dan tahu Tuhan bilang apa? Nak, jangan pernah menyerah. Karena saya, Tuhan, tidak akan pernah menyerah dengan hidupmu. Sekali lagi, mari belajar mengerti dan tahu. Kalau kita ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Sayang banget Tuhan Yesus itu 33 tahun ya. Hidup jadi manusia, disalib. Terus dengan gampangnya lempar kita ke neraka. Gak kayak gitu ceritanya. Yang kadang suka ngelempari orang dengan batu. Bukan Yesus, tapi siapa? Orang Kristen sendiri. Lebih galak orang Kristen daripada Yesus, betul? Betul nggak? Orang Kristen lebih galak daripada Yesus. Biasa, satpam itu lebih galak daripada bosnya. Orang Kristen dengan gampang binasa. Ya belum mati. Lebih galak dari Yesus. Cintanya Yesus itu ajaib. Jauh lebih ajaib daripada yang bisa kita bayangkan.
Jadi mari belajar mengerti benar-benar kasih-Nya Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi kadang iblis itu suka memasukkan sesuatu yang negatif. Seperti, kamu gak layak ya. Oh tadi teman saya baru datang dari Surabaya. Dia ngomong kayak gini, gimana ya kok saya kan masih jatuh. Gini, terus gimana caranya saya bisa bangun? Soalnya biasanya itu kayak ada bilang, wah kamu tidak layak. Masa kamu baru jatuh lagi? Masa ini jatuh lagi? Wah kamu itu mempermain-mainkan Tuhan. Saya bilang suara Tuhan ya, tidak pernah mengintimidasi. Tuhan tidak pernah menuduh. Yang sering menuduh siapa? Iblis. Pada saat kita bilang, iya ya, saya emang begitu. Wah udah masuk tuh. Itu jadi racun dalam seluruh kehidupanmu. Dan kau tidak bisa maju. Hari ini buang semuanya. Mari lari ke Tuhan. Dan berkata, Tuhan, mulai hari ini saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu yang terbaik. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya minta singer, tapi saya mintanya cuman keyboard aja boleh ya? Oke, saudara, tutup mata saudara. Jangan ada yang mengintip saya, karena saya tahu saya ganteng. Jadi tutup mata saudara. Renungkan saudara. Mungkin kau banyak kecewa hari-hari ini. Baik itu dengan teman-temanmu, dengan saudaramu, bahkan dengan orang tuamu. Hari ini ceritakan semua ke Tuhan, semua kekecewaanmu, semua sakit hatimu. Mungkin kau digosipin yang aneh-aneh, mungkin kau diceritain yang jelek. Ceritakan semua ke Tuhan. Mungkin kau yang masih jatuh bangun dalam dosa, datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan masih cinta dan sayang sama saya. Sambil nyanyikan lagu ini, cerita ke Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal kita saat ku berjalan,
Kasih-Mu menerangi jangkaku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Biar keyboard aja tetap jalan, saya minta kalian pegang tangan orang di samping saudara. Mungkin berdua-berdua, bisa saya minta berdua-berdua. Berdua-berdua. Berdua-berdua ya. Terus ngomong ke sampingmu. Bilang gini, kamu tahu nggak? Atau ngomong gini aja, Tuhan sayang banget sama kamu. Ngomongin ke sampingmu. Setelah itu jangan cuma di ngomongin itu, peluk orang di sampingmu. Kasihkan pelukan yang begitu hangat dan ngomong Tuhan mencintai engkau. Jangan cuma digini-giniin, dipeluk dengan erat. Peluk, ya, bilang Tuhan sayang. Mungkin bisa mendoakan, saling mendoakan, peluk dan doakan. Peluk teman samping saudara, peluk, katakan semua yang positif. Kau lebih tahu yang terus peluk, katakan yang positif buat orang di samping kamu. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berhayal, hanya Yesus penolong yang setia. Yang cewek sama tahu yang terbaik bagiku. Saya minta yang cowok-cowok turun mendoakan yang cowok, yang cewek turun mendoakan yang cewek. Peluk mereka, doakan mereka. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia dari awal. Saat ku berjalan, tutup mata kalian, dengarkan lagu ini. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, rasakan cintanya. Rasakan Dia menyentuh setiap hatimu yang paling dalam. Serahkan semua kekecewaanmu, semua dosa-dosamu, sakit hatimu di hadapan Tuhan. Hari ini Dia memulihkan setiap hatimu yang luka.
katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau mungkin yang pria, kau mungkin merasa, aduh beban saya berat banget. Keluarga saya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Hari ini datang ke Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kau harapkan, tetapi percayalah, Tuhan ada dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap persoalanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai saat ini tangannya masih bekerja dalam hidupmu. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal saudara, saat ku berjalan, masih mau gandengan tangan, gak apa-apa saudara. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Engkau tidak sendiri, engkau tidak sendiri. Percayalah saudara, engkau tidak pernah sendiri. Selalu ada Yesus dalam hidupmu. Tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Saudara, jangan pernah malu datang ke Tuhan. Karena Dia tidak pernah malu mengakui saudara. Dia tidak pernah malu untuk mengakui bahwa engkau anaknya, sekalipun sejelek-jeleknya engkau, sesampah-sampahnya hidupmu, Dia tidak pernah memalu mengakui engkau. Hari ini jangan pernah malu datang ke Tuhan. Datang dengan semua bebanmu, Dia justru sangat rindu mendengar semua beban-bebanmu. Dia mau memulihkan hidupmu hari ini, saudara. Mari nyanyikan dengan lembut. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Biar jemaat saja, anak-anak LG aja yang nyanyi. Sanggup. Hanya Yesus penolong yang lebih keras, saudara. Katakan, saudara, lebih keras lagi. Kau lebih. Biar keluar dari mulutmu dan dari hatimu. Ya Tuhan, Kau jauh lebih mencintai kami dari apa yang bisa kami bayangkan. Kami tahu cinta-Mu tidak pernah habis di hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kami mau kembali percaya dan percaya akan cinta-Mu atas hidup kami. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi, ya Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu yang terbaik, ya Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, ya Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kalau sudah selesai, saudara bisa duduk.
Saya masih mau sekali lagi lagu ini dari awal, setelah itu kita selesai. Indra, Bapak Indra. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih mampu pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kau lebih tahu yang Tuhan. Kau Tuhan yang lebih tahu Tuhan apa isi hati kami, apa yang kami alami Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan kami dan menyembuhkan kami malam ini.